Hai everyone, selamat datang lagi di my vlog of my private chef. Malam ini kita private chefnya dapat job di Canggu, dekat Umalas. Kita serve dinner, tamunya dari Australia, cewek-cewek muda semua, masih ABG gitu. Ya, kita hari ini menunya fried rice lagi. Ya, memang nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, dan nasi goreng lagi. Entahlah, dari sekian banyak menunya Pak Chef yang dipilih itu nasi goreng. Ini nasi goreng terfavorit banget di menunya Pak Chef. Nggak ngerti udah. Mungkin karena reviewnya banyak kali ya di aplikasi on application. Jadi review yang banyak yang bagus itu ya di nasi goreng, karena ya memang dominan tamunya pesennya ya nasi goreng. Jadi reviewnya yang komennya itu banyak yang di nasi goreng ya. Jadi pilihan kebanyakan tamu ya udah itu yang mana banyak reviewnya ya udah. Ya mungkin mereka juga memang suka kali ya. Di sini suami istri kerja bareng, tapi kita seperti teman kerja ya, like a team work, kerjasama as a team, saling melengkapi, saling support. Yang satunya ini, yang satunya itu, jadi yang satunya udah ambil yang itu, yang satunya ambil yang ini. Jadi kita benar-benar yang saling support gitu. Hari ini nih ada masalah sama kompornya. Api kompornya itu bener-bener nyalanya itu nggak bagus. Padahal Pak Chef udah bawa penggorengan untuk nasi goreng itu yang besar dari rumah. Tapi ya apalah dibuat, nggak bisa dipakai. Jadi ya memang kalau jadi private chef seperti ini tuh si chef memang harus bisa masak di dalam semua kondisi ya. Kondisi apapun kompornya, kondisi apa, bagaimanapun kitchennya, dia harus bisa mengakali bagaimana caranya biar masakannya itu tetap enak. Even ada kendala-kendala dari alat-alat lah, kendala dari kompornya lah, inilah itulah, tapi bagaimana caranya harus tetap bisa untuk masak dengan rasa yang tetap sama enak. Karena setiap tamu yang booking itu pasti input review di aplikasinya kita gitu ya. Jadi itu benar-benar sangat penting banget bagi kita. Dan inilah salah satunya special nasi goreng. Reviewnya with 5 star, terus bagus-bagus semua reviewnya, banyak juga. Jadi ya udah, dominan jadinya tamunya milih yang ini. Jadi kita juga enak ya masaknya. Modalnya kecil tapi untungnya banyak. Hari ini lumayan lah, kita bikin 8 porsi untuk nasi goreng. Untungnya semua tamunya ordernya sama gitu loh. Padahal udah ditawarin menu ini, tapi ya udah mereka lebih milih untuk special fried rice-nya. Jadi yang di aplikasi itu mungkin gambar nasi gorengnya enak kali ya bagi mereka ya. Jadi menu-menu yang kita tampilin di aplikasinya kita itu ada foto menunya beserta namanya, terus ingredientnya dan harganya begitu. Jadi mungkin kelihatan nasi gorengnya jauh lebih enak kali ya daripada mungkin western food. Mereka sudah bosen kali atau bagaimana, nggak ngerti. Padahal ada banyak pilihan di sana, yang Italian ada, beraneka ragam pasta ada, pizza ada, western food juga ada, tapi mereka lebih milih authentic Indonesian.
Asik ya kerjanya, kelihatan ya. We try to do as a professional team. Which is kita saling support. Cetas, cetas, cetas. Ya kalau bagi yang bosan melihat atau nonton vlog private chef terus dari akunya, ya nggak apa-apa ya. Aku suka live di kala kita masak atau bikin vlog seperti ini. Ini hanya untuk nantinya as our memory gitu aja sih, kita pernah seperti ini gitu. Jadi one day siapa tahu ya bagaimana nanti jadinya. Yang penting kita pernah ada video memori seperti ini, perjuangan seorang suami istri bareng memulai bisnisnya. Belum ada karyawan, cuman kita berdua aja gitu. Jadi ya suatu saat ya siapa tahu ya bisa menjadi punya banyak orderan, mungkin bisa jadi nama staff kitchen atau bagaimana. Yang dulunya cuma suami istri yang kerja, ya siapa tahu nextnya nanti ada tim kitchennya yang kita bisa gaji untuk kerja. Ya kan, siapa tahu, who know. We just try our best. Aku pun juga dulunya nggak bisa ya untuk yang bikin plating-plating yang cantik-cantik seperti ini, nggak bisa banget as a chef gitu ya. Namanya usaha ya, kita berusaha untuk belajar. Apapun itu kalau kita benar-benar serius untuk mempelajari, ya pasti lama-lama itu waktu yang menjawab. Pasti bisa gitu. Siapapun pasti kalau udah mau belajar ya pasti bisa. Ya kebetulan juga akunya orangnya kan memang suka banget gitu ya untuk mencoba belajar hal-hal yang baru gitu, mencoba pengalaman yang baru, kayak excited aja gitu loh untuk mempelajari hal-hal yang baru. Jadi karena ada kemauan, berusaha, kerja keras untuk mempelajari, ya setengkara ya sudah berjalan sekian minggu dan bisa juga akhirnya sedikit demi sedikit lah belajar. Yang akunya cuman koki rumahan, yang cuman biasa masak buat keluarga, masak buat suami, buat anak-anak, sekarang malah menjadi ikut jadi personal chef kayak gini. Entahlah, nggak tahu ya kenapa kepikiran untuk buka yang private chef seperti ini ya. Karena awalnya itu dapat cerita dari temen bule, beberapa temen lah gitu ya. Mereka tuh bilang kalau tinggal di villa itu udah mager banget untuk keluar cari resto, keluar lagi untuk makan malam, keluar lagi untuk lunch. Apalagi tadinya mereka tuh udah liburan, jalan-jalan, contohnya kayak ke Ubud, udah dari pagi sampai sore, sampai di villa itu mereka udah capek, terus lapar, males lagi mereka keluar tuh untuk ke restoran untuk makan. Ya bisa aja sih ya mereka pesen Gojek, tapi mereka agak kurang puas gitu dengan makanan yang datang dari Gojek katanya. Jadi lebih mending kalau memang ada private chef seperti ini, which is harganya juga dari restoran ya 50-50 ya, 11-12 ya. Ya kalau mau dihitung-hitung sih emang lebih mahalan harganya ke private chef ya daripada ke restoran ya. Karena kan kita yang datengin mereka, kita siapin makanan, kita siapin bahan-bahannya, kita siapin alat-alatnya, bawa banyak barang dari rumah gitu. Jadi mereka hanya tinggal duduk, makan, kita servis, kita siapin makanan udah jadi, mereka bisa sambil nonton atau bagaimana gitu sama keluarganya, udah.
nggak perlu keluar, nggak perlu make up, udah di rumah di villanya aja gitu udah dapat makan. Jadi ya kayak enak aja gitu ya. Sekarang bisa kepikiran untuk buka private chef seperti ini. Berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita dari teman-teman bule sih awalnya. Pikiran jadinya untuk buka yang seperti ini ya. Kebetulan juga suami kan chef gitu ya. Aku orang pemasaran, marketing lah gitulah. Sedangkan suami kerja banget. Dia punya skill, ilmu yang bagus dan memang dia khusus sekolah untuk koki ya, chef gitu. Jadi tapi dia belum tahu untuk cara biar orang itu tahu keahliannya dia. Jadi dia ngandelin ya udah kerja sama orang kayak gitu aja. Sedangkan aku yang punya ilmu di bidang pemasaran, di bidang marketing, which is aku dulu manajer gitu kan ya, memarketingkan, mempromosikan inilah itulah gitu. Jadi ya udah coba, ternyata jalan juga ya, Astungkara ya. Ya berkat promosi yang kencang juga sih ya, nggak langsung bikin ini bikin itu langsung dapet, kerja keras lah, mencoba hal inilah itulah, promosi inilah promosi itulah ya. Panjang lah jalan ceritanya. Oke, ini semua makanannya udah siap. Kita tinggal servis ke meja. Panggil tamunya, bilang kalau ini makanan mereka sudah siap. Tadi sih mereka bilang pada mandi ya. Apa udah selesai apa belum. Ya gitu deh enaknya mereka kalau makan di villa ada yang masakin. Capek-capek udah datang dari jalan-jalan, tadinya sampai di villa mandi, selesai mandi udah langsung mereka bisa langsung makan. Ini villanya yang hari ini yang di Canggu ini lumayan besar ya. Yang tinggal itu cuman ABG aja mereka, 8 orang. Nggak ada orang tua. Asik banget ya hidupnya mereka. Cantik-cantik pula. Oke, baiklah segini aja ya vlog hari ini, sudah cukup panjang. Terima kasih kalau sudah ada yang mau menontonnya sampai selesai. But as you know, this is not FB Pro, jadi aku juga nggak mencari untuk viewer yang banyak atau bagaimana. I just want to save my memory, my video. I just want to save my video as memory, my memory later. Who know? One day it's gonna be big. Hope so ya. Okay, thank you guys. See you again on my next vlog. Bye bye.